Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu. Pada episode kali ini, kita akan membahas series Squid Game. Setelah tertunda cukup lama dan lumayan susah menyempatkan diri nonton series ini untuk kedua kalinya, well, this is Squid Game versi 3 Film Seminggu. Belum lama ini, Forbes merilis daftar top 10 most watched series di Netflix dan Squid Game menjadi juaranya dengan 111 juta penonton dalam waktu penayangan 28 hari. Gila banget ya. By the way, gue yakin kalian udah pernah nonton nih seriesnya, dan puluhan video yang membahas tentang series fenomenal ini. Jadi, gue nggak akan membahas soal Easter eggs atau detail-detail yang kalian lewatkan dari series ini atau bla bla bla. Tapi gue akan membahas lebih dari sisi ceritanya, dan tentunya versi 3 film seminggu. Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Seperti biasa, video ini mengandung spoiler. Jadi, spoiler alert ya. Squid Game punya cerita yang cukup unik. Berbeda dengan series tentang game of life or death situation lainnya, kayak Saw, Alice in Borderland, Squid Game mengambil tema yang cukup dekat dengan kehidupan saat ini, yaitu para orang yang terlilit hutang super gede yang memaksa mereka buat cari jalan pintas untuk bayar hutang itu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, series ini sebenarnya salah satu bentuk kritik terhadap kapitalisme dan mirip dengan film Korea yang super booming sebelumnya, Parasite. Buat yang belum sempat nonton, 3 film seminggu udah bikin 2 part tentang film itu. Part pertama untuk jelasin alur ceritanya, dan part kedua, buat yang kepo dan pengen lebih tahu lagi, kita udah buatin mini breakdown-nya juga. Bisa klik di sini ya. Squid Game juga menyinggung tentang perbedaan status sosial di mana orang-orang kaya seolah-olah menguasai orang-orang kecil dengan menganggap mereka seperti kuda pacuan untuk jadi bahan pertaruhan. Squid Game punya karakter utama, Sung Gi-hun, yang diperankan flawlessly oleh Lee Jung-jae. Sung Gi-hun adalah seorang laki-laki paruh baya yang sudah bercerai dengan istrinya dan mempunyai seorang anak perempuan. Ia digambarkan sebagai sosok seorang yang loser yang tidak memiliki pekerjaan yang baik, hobi berjudi, dan mempunyai utang 415 juta won atau setara 5 miliar rupiah kepada lintah darat dan bank. Ia harus melunasi utangnya dalam waktu 1 bulan, kalau enggak, mereka bakal ngambil ginjalnya dan matanya di bulan berikutnya. Serta untuk biaya pengobatan ibunya yang ternyata terkena diabetes parah. Throughout the series, Gi-hun mengalami perubahan yang awalnya pasrah dan menyalahkan keadaan. Lalu setelah ia berjumpa kedua kalinya dengan Il-nam, ia berubah dan berani mengambil keputusan buat hidupnya sendiri, dan demi kebahagiaan satu-satunya keluarganya yang tersisa, yaitu anaknya. Yang namanya pro dan kontra pasti ada ya untuk semuanya, baik film dan series. Nah, kita akan mulai dari pro-nya dulu nih. Nggak bisa dipungkiri, Squid Game memiliki skrip yang bagus banget dan strong gitu. Secara skripnya dibuat selama 10 tahun coy. Nah, ada beberapa poin plus dari sisi cerita nih menurut gua, yaitu pas episode kedua itu gua kehook banget sih. Pas voting untuk berhentiin gamenya, ternyata berakhir dengan Il-nam sang kakek menekan tombol X. Ia mengakibatkan game berakhir di situ. Dan para pemain Squid Game itu kembali ke kehidupan mereka. Namun, situasi di luar juga nggak membaik gitu. Membuat mereka dengan kesadaran penuh, akhirnya memilih buat balik lagi ke Squid Game. Dengan harapan bisa memenangkan total hadiah senilai 45,6 miliar won. Hitung sendiri deh kalau dirupiahin tuh. Menurut gua, di situ udah beda banget tuh. Yang awalnya mereka tahu-tahu diculik terus seakan-akan masuk ke sebuah situasi yang mereka nggak tahu apa-apa. Lalu disuruh main sebuah game antara hidup dan mati, versus kali kedua mereka balik ke game itu dengan sebuah misi untuk menang game dan bawa pulang duit itu. Entah kenapa setelah dipikir-pikir, kayaknya situasi itu tuh menggambarkan kita gitu, para penonton. Yang kayak gue deh, yang nggak pernah lihat trailer, teaser gitu kalau di film. Terus nonton Squid Game episode 1 dan shock gitu. Lihat gamenya tuh lumayan gory dan brutal gitu kan. Terus pada akhirnya gue memilih untuk kembali meneruskan nonton seriesnya sampai akhir. Pas gue nonton scene itu sih gue sambil mikir juga jujur. Asli, ini kalau gamenya terus lanjutin bakal basi banget sih, kayak sinetron gitu. Dan bener aja, gamenya diberhentiin di situ. Gue langsung kayak, wah berarti episode selanjutnya bakal seru nih. Nextnya menurut gua yang bikin Squid Game bagus dan seru itu juga karena peranan karakter Junho yang menyelinap masuk ke Squid Game untuk nyari kakaknya dengan menyamar jadi salah satu guardnya tanpa tahu prosedur dan aturan-aturan gitu. Jadi sisi thrillernya tuh dapat gitu. Ditambah politik-politik di antara para guard di sana dengan salah satu peserta Squid Game.
Hal-hal itu jujur menurut gua ngasih kedalaman ya ke ceritanya. Jadi lebih fluid dan hidup juga gitu. Daripada cuma sekadar games yang bisa bikin penonton, ya pada akhirnya masuk titik jenuh gitu, alias bosen. Lalu perubahan karakter Gihun yang mengganti style dan warna rambut, jujur gue suka banget sih. Langsung yang boom, beda banget gitu, seger gitu. Gihun udah jadi seorang yang berani jadi the active person yang tahu mau ngapain dan mau nentuin jalan hidupnya setelah mendapat closure dari Ilnam. Terus lu sadar gak sih, baik dari main talent, extras, cameo yang munculnya even cuma 5 detik, asli semuanya tuh actingnya keren-keren abis. Gak ngerti lagi gue. Tapi ya kalau acting VIP-nya yang super cringe dan dialognya yang cacat itu sih kayaknya emang disengaja ya. Tapi asli selain mereka actingnya gila, keren banget semuanya. Setelah itu kita akan masuk ke kontra dari series Squid Game. Ada beberapa hal yang cukup mengganggu sih buat gue sebagai penonton. Ya walaupun gak banyak ya. Yang pertama itu scene Sebyok yang berhasil masuk ke lubang ventilasi dari WC. Seakan-akan tuh jadi sebuah scene yang udah aja gitu, nggak ada kelanjutannya lagi. Padahal scene itu menurut gue bagus banget, lucu dan menegangkan dicampur jadi satu gitu. Dan gue berharap ventilasi itu bisa jadi salah satu cara buat Sebyok dan Minyo mengungkap apa yang ada di balik Squid Game gitu. Mulai dari episode 8 juga gue berasa lambat ya dan bosenin. Apalagi pas lihat Sebyok kena pecahan kaca yang sangat nggak penting dan gak jelas itu. Nggak masuk akal banget deh, lu mau bikin scene penutupan game yang grand gitu. Tapi membahayakan pemain utama lu, kan aneh. Jadinya ya berasanya emang mau dibikin dramatis gitu, antara Gihun dan Sebyok. Yang ended up terkesan lumayan bikin ilfil dan lebay sih jujur. Ada lagi nih, karakter salesman yang kabur abis lihat Gihun pada ending film. Itu menurut gue sayang banget sih. Jadi terkesan dia tuh takut ditanya-tanyain gitu sama Gihun. Padahal kalau dia dibikin santai dan emang gak tahu apa-apa tentang Squid Game, ya dia cuma disuruh rekrut aja, kayaknya lebih bikin Gihun kepo gitu dan frustrasi at the same time. Nah, hal ini menuju ke endingnya yang gue juga kurang suka. Gihun membuang kesempatan terakhirnya untuk ketemu sama anaknya demi membongkar Squid Game. Gue kayak pas nonton tuh bingung gitu, kayak perubahan karakter dia tuh nggak segitunya gitu, yang pengen jadi Superman yang nyelamatin semua orang gitu. Agak aneh dan bikin perasaan yang tertinggal habis nonton tuh lumayan, apa ya, boleh dibilang unpleasant gitu. Kayak, tapi ya balik lagi lah. Video ini hanya opini gue sebagai penonton, bukan membenci seriesnya ya. Gue suka banget jujur. Setelah kita ngomongin pro dan kontra dari sisi cerita, gue mau ngasih penghormatan sebesar-besarnya untuk production design Squid Game. Gila. Setnya tuh keren banget ya. Gue berharap someday series atau film di Indonesia bisa dapat budget segede itu dan bikin set sekeren itu. Bahkan mungkin lebih keren lagi, gue pengen banget sih. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, series Squid Game pantas mendapatkan skor 8,3. Sekian review series Squid Game. Sampai jumpa di review film dan series selanjutnya. Thank you.